Hai semuanya, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek apa aja sih yang ada pada usaha kami, yaitu Naime.iden. Nah, sebelum itu tentunya kita akan perkenalkan dulu anggota tim kami, yaitu ada Aprilia Mutia Dewi, Nadila Irawan, Melati Kusuma Dewi, Rosita Marta, Dini Dinul Haq, dan Hajar Sri Hasanah. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini apa sih studi kelayakan bisnis itu? Studi kelayakan bisnis adalah langkah penting dalam perencanaan usaha yang bertujuan untuk mengevaluasi potensi keberhasilan suatu proyek dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting. Nah, analisis studi kelayakan bisnis juga pada usaha Naime mempunyai aspek-aspek penting seperti aspek hukum, pasar, keuangan, operasional, manajemen organisasi, ekonomi politik, dan AMDAL. Mari kita bahas Naime.iden dari aspek hukum. Seperti yang kita tahu, Naime.iden adalah sebuah usaha di bidang fashion yang berfokus pada pengembangan tema Kukate. Saat ini, usaha kami belum memiliki perlindungan hukum yang lengkap, seperti nomor induk berusaha atau NIB, legalitas usaha, pendaftaran merek dagang, maupun perlindungan hak cipta. Kami sangat-sangat menyadari pentingnya aspek hukum untuk melindungi bisnis, produk, dan identitas merek kami. Oleh karena itu, pada tahun depan kami berencana mengurus seluruh persyaratan legalitas tersebut guna memastikan operasional usaha yang lebih aman, profesional, dan terpercaya di mata konsumen serta mitra bisnis. Selanjutnya, mari kita bahas Naime.iden dari aspek pasar. Yang pertama ada segmenting untuk demografi sendiri, yaitu ada wanita usia 14-35 tahun dengan profesi pelajar, mahasiswa, pekerja, dan ibu rumah tangga muda dengan kelas ekonomi menengah ke atas. Lalu untuk geografis, segmentasinya ada di seluruh Indonesia, namun fokus awal ada di Tasikmalaya. Untuk psikografis, yaitu gaya hidup aktif, praktis, elegan, dan feminim tentunya. Lalu untuk segmentasi minat ada di produk multifungsi, stylish, dan berkualitas. Lalu untuk segmentasi perilaku ada di pembelian via e-commerce, menyukai produk unik, praktis, dan estetik. Lalu selanjutnya ada targeting. Targeting dari Naime.iden adalah remaja dan dewasa muda usia 14-35 tahun. Yang kedua ada traveler, yang ketiga ada collector pouch. Untuk positioning sendiri, Naime.iden memposisikan produk Naime sebagai produk multifungsi, desain feminim dan elegan, kualitas premium, dan tentunya trendy serta eksklusif. Selanjutnya, ditinjau dari aspek keuangan dengan menghitung payback period berdasarkan informasi bahwa investasi sebesar 5 juta rupiah, umur investasi selama 1 tahun, arus kas sebesar 1.185.000 rupiah, dan tahun yang disyaratkan selama 1 tahun. Dengan rumus, investasi awal per arus kas dikali 1 tahun, dihasilkan 4,2 tahun. Dengan kesimpulan 4,2 tahun lebih lama daripada 1 tahun, maka investasi dinyatakan tidak layak. Aspek keuangan ini hanya menghitung payback period karena usaha Naime baru berjalan selama 1 tahun. Oke, selanjutnya itu ada aspek operasional. Yang pertama ada lokasi usaha, yaitu di Dadaha, Kota Tasikmalaya. Karena lokasi yang strategis, dekat dengan pasar, dengan bahan baku, dan juga infrastruktur yang mendukung. Lalu ada tata letak. Di sini kami fokus kerjasama dengan konveksi lokal, menunjukkan bahwa ruang kerja internal kami difokuskan pada manajemen dan juga pemasaran. Berikutnya ada proses produksi. Yang pertama, kita melakukan pemilihan bahan baku dari supplier. Lalu yang kedua, Naime.iden menggunakan sistem outsourcing dengan konveksi lokal. Lalu yang ketiga, peralatan pendukung seperti stand holder dan lighting untuk melakukan pemasaran. Dan yang terakhir, kita menggunakan jasa ekspedisi yang terpercaya untuk melakukan pengiriman yang lumayan jaraknya jauh. Berikutnya ada tantangan kita tersendiri. Yang pertama itu adanya ketergantungan pada konveksi lokal. Yang kedua, belum adanya sistem otomatisasi dalam manajemen inventaris atau produksi. Kesimpulan yang dapat kami ambil berdasarkan analisis aspek operasional bisnis Naime.iden, yaitu layak untuk dijalankan karena efisiensi lokasi, kualitas bahan baku, dan strategi kerjasama dengan konveksi lokal memberikan fondasi kuat untuk produksi yang efektif dan kompetitif. Selanjutnya, aspek manajemen. Yang pertama ada manajemen produksi. Naime.iden bekerja sama dengan konveksi lokal terpercaya, lalu menjaga standar kualitas produk melalui pengawasan bahan baku dan pemeriksaan kualitas produk. Dan yang terakhir ada kami juga menggunakan sistem outsourcing. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Yang pertama, mengelola aliran dana secara efisien dengan memisahkan pemasukan dari penjualan, lalu pengeluaran untuk bahan baku, jasa konveksi, dan lain-lain. Kami juga menyusun laporan keuangan bulanan untuk memantau performa keuangan bisnis. Selanjutnya ada manajemen SDM dan organisasi. Naime.iden memberikan pelatihan kepada tim internal mengenai pemasaran digital, layanan pelangganan, dan lain-lain. Lalu Naime.iden juga memberikan panduan jelas kepada mitra konveksi tentang standar kualitas produk.
Selanjutnya, memberikan insentif berupa bonus sebagai apresiasi atas pencapaian target produksi atau penjualan. Mengenai struktur organisasi dalam Naima.idn, ada founder atau CEO, ada manajer operasional, ada manajer pemasaran, dan staf administrasi. Dalam pembagian tugasnya, kami membagikan tugas yang jelas untuk koordinasi yang efisien dalam tim kecil. Lalu, Naima.idn juga menggunakan sistem outsourcing. Diterapkan untuk apa? Untuk fleksibilitas tenaga kerja dan penyesuaian produksi dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya ada aspek organisasi yang pastinya ada struktur organisasi di dalamnya. Yang pertama mulai dari founder atau CEO yang bertanggung jawab atas visi misi dan strategi jangka panjang bisnis. Lalu memimpin hubungan eksternal dengan mitra, investor, dan stakeholder lainnya. Selanjutnya ada manajer operasional yang mengelola produksi dan memastikan kelancaran proses outsourcing dan menjaga hubungan dengan konveksi. Lalu bertanggung jawab atas pengadaan bahan baku dan kontrol kualitas produk. Selanjutnya ada mekanisme kerja, ada 2 poin. Yang pertama koordinasi, mulai dari pertemuan rutin yang dilakukan setiap bulan, lalu komunikasi harian yang dilakukan secara fleksibel. Lalu ada fleksibilitas yang digunakan untuk memungkinkan perubahan strategi yang dapat dilakukan dengan cepat sesuai kebutuhan pasar. Selanjutnya ada budaya kerja, mulai dari kolaborasi, inovasi, dan fokus pada pelanggan. Oke, selanjutnya ada aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini seringkali menjadi indikator utama loh dalam mengevaluasi kemajuan negara atau masyarakat. Nah, pada Naima ini berkontribusi pada aspek ekonomi melalui penciptaan nilai produk, distribusi yang efisien, dan meningkatkan daya konsumsi masyarakat. Selain itu, kami juga berkontribusi terhadap ekonomi lokal. Nah, setelah dianalisis aspek ekonominya, kami itu berdampak pada ekonomi lokal, seperti pemberian kesempatan kerja dan penggunaan sumber daya lokal yang berada di kota Tasikmalaya. Nah, selanjutnya, kami juga berkontribusi terhadap nilai ekonomi makro, seperti nilai tambah produk yang berupa kami itu mempunyai produk multifungsi 2-in-1 yang dapat dijadikan sebagai pouch dan dapat juga dijadikan sebagai sling bag ataupun shoulder bag. Nah, kemudian terdapat dampak multiplikasi ekonomi, yaitu dengan mengandalkan konveksi lokal dan pemasok bahan baku di dalam negeri, kami itu Naima mendukung rantai pasok industri kreatif. Nah, untuk yang ketiga, kami juga mempunyai potensi ekonomi di masa depan, seperti peluang skalabilitas. Nah, ini juga memungkinkan kami berpotensi untuk memperluas pasar kami baik melalui online ataupun offline. Nah, selanjutnya kontribusi pada ekonomi lokal. Nah, jika Naima ini terus bekerja sama dengan konveksi lokal, maka bisnis kami juga dapat menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar lagi di komunitas lokal, khususnya di kota Tasikmalaya. Aspek politik. Naima.idn beroperasi dalam lingkungan yang mendukung dengan memanfaatkan stabilitas politik, kebijakan pemerintah pro UMKM, dan peluang dalam sektor ekonomi kreatif. Dengan strategi pemasaran digital yang memperhatikan regulasi perlindungan konsumen dan keberlanjutan produk berbahan premium yang mendukung tren Go Green. Naima.idn juga memanfaatkan program pemerintah, mengantisipasi kebijakan impor, dan menjaga kepatuhan hukum. Aspek sosial. Pemberdayaan masyarakat lokal. Naima.idn bekerja sama dengan konveksi lokal untuk proses produksi, memberikan peluang kerja kepada pengrajin di wilayah Tasikmalaya. Kontribusi terhadap ekonomi kreatif. Dengan memproduksi tas bertema copet, Naima.idn berperan dalam memperluas pilihan produk lokal yang berkualitas di pasar fashion, menciptakan lapangan kerja. Selain melibatkan tenaga kerja konveksi, Naima.idn juga berpotensi membuka peluang kerja bagi tim pemasaran, distribusi, dan penjualan. Peningkatan gaya hidup positif. Produk Naima.idn yang multifungsi dan estetik bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri wanita melalui gaya fashion yang feminim dan modern. Interaksi dengan komunitas. Naima.idn memanfaatkan media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk menjangkau target pasar. Membangun komunitas online yang menyukai gaya koklet. Penggunaan bahan ramah lingkungan. Penggunaan bahan berkualitas tinggi yang tahan lama menunjukkan komitmen terhadap gaya hidup berkelanjutan, mengurangi limbah fashion, dan mendukung kesadaran lingkungan. Selanjutnya, ditinjau dari aspek AMDAL, kami melampirkan SPPL dengan keterangan dampak lingkungan yang terjadi, yaitu adanya sisa produksi bahan baku, kemudian pengiriman produk memerlukan bahan bakar fosil, serta penggunaan plastik untuk pengemasan dan pengiriman. Hal tersebut dikelola dengan sisa kain dimanfaatkan untuk membuat produk tambahan, kemudian menyediakan wadah pengumpulan limbah, lalu konsolidasi pengiriman, serta beralih ke bahan kemasan ramah lingkungan. Nah, itu dia teman-teman aspek-aspek penting yang ada pada usaha kami Naima.idn. Terima kasih ya udah nonton video kami, semoga bermanfaat. Bye-bye semuanya.